Oke, kita mulai ya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tapi sebelum kamu tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, kamu harus tahu dulu apa itu paragraf. Nah, kemarin Ibu sudah menugaskan kamu untuk menuliskan paragraf tentang pengalaman belajar di rumah ya. Nah, apa sih Bu Dini paragraf itu? Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, jadi ada kalimat, banyak kalimatnya berkumpul jadi satu. Nah, itu namanya paragraf. Nah, setiap awal paragraf itu biasanya awal kalimatnya itu agak masuk atau menjorok ke dalam gitu ya. Menjorok ke kanan, seperti ini. Oke, lanjut. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi setiap paragraf tuh pasti ada gagasan pokoknya, pasti ada gagasan pendukungnya. Lanjut, sekarang kita cari tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita mulai dulu dari gagasan pokok ya. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf ya. Jadi, intinya apa sih paragraf itu? Paragraf itu ngomongin tentang apa sih? Gitu ya. Nah, gagasan pokok itu bisa disebut juga ide pokok, atau bisa disebut juga gagasan utama, terus bisa disebut juga ide utama, bisa disebut juga pokok pikiran. Jadi, gimana sih Bu cara menemukan gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu dapat ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini bisa terletaknya di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga campuran antara awal dan akhir. Tetapi biasanya kalimat utama itu pasti seringnya itu berada di awal paragraf. Kalau misalnya pun ada di akhir, itu cirinya tuh ada kata jadi, ada kata oleh sebab itu, ada kayak kata-kata yang menyebutkan kesimpulan. Ya, itu untuk yang akhir. Tapi biasanya paling seringnya itu kalimat utama itu ada di awal paragraf atau awal kalimat. Anak-anak pintar, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Apakah kamu masih ingat cerita tersebut? Baiklah, sekarang mari kita baca sekali lagi dan tentukanlah gagasan pokok serta gagasan pendukung pada paragraf-paragraf tersebut. Paragraf pertama. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah warga berkumpul di lapangan kampung. Silakan kamu temukan gagasan-gagasan pendukungnya ya. Paragraf kedua. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Ayo, siapa yang tahu apa gagasan pokok pada paragraf kedua? Ya, bagus sekali. Gagasan pokok pada paragraf kedua adalah warga bergotong royong.
Silakan kamu temukan gagasan pendukungnya ya. Dan untuk paragraf ketiga, silakan temukan sendiri gagasan pokok serta gagasan pendukungnya.